Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Kita masih melanjutkan daripada gaulnya Imam Ali bin Abi Thalib ya, tentang sunnah wal bid'ah wal jamaah wal furqah. Nah, sekarang kita sampai di pembahasan atau ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengenai al-bid'ah. Nah, menurut Imam Ali bin Abi Thalib, makna daripada bid'ah itu beliau katakan al-bid'atu ma faraqaha. Nah, jadi bid'ah itu segala sesuatu yang menyalahi sunnah Rasul. Itu arti daripada bid'ah. Al-bid'atu ma faraqaha. Bid'ah adalah segala sesuatu faraqaha yang berpisah atau menyalahi daripada sunnah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semisal di dalam solat ada kesunahan di mana kita mengangkat tangan di 4 tempat. Raf'ul yadain, ketika takbiratul ihram kita angkat kedua tangan kita. Kemudian setelah itu mau ruku, bangun dari ruku dan berdiri dari tasyahud awal. Nah, kalau kita tidak angkat tangan, misalnya dalam mazhab Syafi'i kan sunnah. Nah, tidak angkat tangan dalam solat sampai selesai solat berarti menyalahi daripada sunnah Rasul. Nah, kalau masuk definisinya Sayyidina Ali itu adalah bid'ah. Atau kita rubah bacaan suratul Fatihah yang dimana seluruh para ulama sepakat bahwa membaca surat Fatihah itu hukumnya wajib, kecuali mazhab Hanafi. 3 mazhab wajib, karena ada hadis dari Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Dia baca tapi diterjemahkan ke dalam bahasa asing misalnya. Itu namanya bid'ah. Nah, jadi yang berhak menentukan bid'ah di sini bukan orang awam tapi para fuqaha. Nah, sehingga bid'ah itu disebutkan di dalam bahasa artinya ma'uhdits. Ya, sesuatu yang diada-adakan. Lam yakun mawjudan min qabl, yang sebelumnya tidak ada. Maknanya tidak ada tuntunan contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan bid'ah. Nah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah membid'ahkan langit dan bumi. Badi'us samawati wal ard. Itu kalau secara bahasa, Allah membid'ahkan langit dan bumi. Apa maksudnya? Yaitu Allah ciptakan langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada contoh. Maka disebut dengan badi'us samawati wal ard. Nah, sehingga secara bahasa sesuatu yang tidak ada contoh, tidak ada tuntunan, itulah yang disebut bid'ah secara bahasa. Nah, para ulama menjelaskan definisinya. Nah, definisi bid'ah itu adalah ma'uhdits yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fahadhihi bid'atu dhalalah. Nah, segala sesuatu yang diada-adakan, yang menyalahi, ini yang pertama nih, menyalahi Al-Quran. Ya, biasa kegiatan misalnya kegiatan Maulid Rasul misalnya, itu dari awal sampai akhir kegiatan tersebut tidak ada yang menyalahi Al-Quran. Karena isinya pertama kitab-kitab Maulid, Maulid Ad-Dibai, ataupun Maulid daripada Maulid Simtid Durar, ada Maulid Ahzab, ada Maulid Barzanji dan seterusnya. Itu dari awal kita membaca salawat kepada Nabi.
Nah, kita harus ukur. Menyalahi Al-Quran tidak salawat itu. Tidak, itu perintah Allah Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini definisinya Imam Syafi'i dan juga dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam salah satu kitabnya. Jadi tidak menyalahi kegiatan tersebut karena baca salawat. Kemudian di dalam kitab maulid tersebut ada bacaan Al-Quran. Apakah membaca Al-Quran termasuk sesuatu yang menyelisihi Al-Quran? Tidak. Perintah dari Nabi Muhammad SAW dan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang selalu membaca Al-Quran. Kemudian isi dari pembacaan Maulid Nabi, ringkasan sejarah Nabi Muhammad. Apakah membaca ringkasan sejarah Nabi Muhammad itu adalah perkara yang menyalahi Al-Quran? Ternyata tidak. Toh di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah para nabi Allah ceritakan. Kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Ya, kami ceritakan kepadamu seluruh kisah-kisah para nabi untuk diteguhkan hatimu. Nah, kemudian ditutup dengan apa? Ada syair-syair pujian. Syair-syair pujian tidak menyalahi Al-Quran. Bahkan di dalam kitab-kitab sejarah banyak sahabat membacakan syair pujian di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak mengingkari itu, bahkan Nabi mendoakan dengan kebaikan sebagaimana syair yang digubah oleh pamannya Sayyidina Abbas di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi doakan dengan kebaikan kepadanya. Di antara doanya, jangan Allah Ta'ala hancurkan atau merusak atau membinasakan gigimu seumur hidup. Sampai meninggal dunia, giginya Sayyidina Abbas tidak ada yang lepas. Padahal usia sudah cukup tua, cukup sepuh. Nah, itu dibarakati doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu cara memahami bid'ah yang pertama itu. Kita cek di dalam Al-Quran ada tidak yang menyelisihinya. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut lagi sunnah. Apakah kegiatan tersebut menyalahi sunnah Nabi? Tidak juga. Karena kalau Al-Quran saja tidak menyalahi, maka tentu sunnah juga tidak mungkin diselisihi. Al-Quran dan sunnah satu jalan, tidak mungkin berlawanan. Nah, perkumpulan sekarang berjamaah sunnah. Kita hadir kegiatan Maulid Nabi, di situ berkumpul kita. Perintah dari Nabi Muhammad untuk kita al-jamaah rahmah, berkumpul itu rahmat. Kemudian doa ditutup dengan doa perintah Allah, perintah Rasul SAW. Ud'uni astajib lakum. Doalah, mintalah kepadaku, niscaya aku ijabah doa kalian. Di dalam hadis, ma min muslimin yad'u ba'duhum wa yu'amminu ba'duhum illa istajaballahu du'aahum. Tidaklah sekelompok kaum muslimin sebagian dari mereka berdoa dan sebagiannya mengaminkan doanya, melainkan doa mereka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini tidak ada satupun yang menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak disebut bid'ah. Nah, kalau menyelisihi Al-Quran dan sunnah baru disebut dengan bid'ah. Makanya Imam Syafi'i, ini pernyataan Imam Syafi'i dikutip oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman yang lahir tahun 384 Hijriah. Beliau mengatakan, ma uhditha yukhalifu kitaban. Yang pertama kitab, au sunnatan, atau menyelisihi sunnah. Yang ketiga, au atharan, ada pendapat-pendapat para sahabat yang dimana jika para sahabat telah sepakat dalam satu masalah kemudian kita menyelisihinya, maka itu disebut dengan bid'ah. Au ijma'an, atau menyelisih kesepakatan para ulama. Di antara kesepakatan para ulama dan tidak ada khilaf misalnya, yaitu diharamkannya khamar misalnya. Itu gak ada khilaf, kesepakatan. Hanya istilah saja yang terjadi perbedaan pendapat. Apakah yang namanya khamar itu harus dari buah anggur atau bukan?
Kemudian beda pendapatnya dari status dia suci atau najis. Ya, sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan khamar itu najis. Sedangkan dalam pendapatnya Imam Abi Hanifah khamar itu suci. Nah, namun kesepakatannya adalah mengkonsumsinya, meminumnya adalah haram. Itu kesepakatan. Jadi kalau orang menghalalkan khamar, dia melakukan satu bid'ah. Karena kesepakatan para ulama menyatakan khamar itu haram hukumnya. Berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, khamar itu adalah kotor, rijsun, dari perbuatannya syaitan, maka tinggalkanlah agar kalian beruntung. Ya, nah dari sinilah kesepakatan para ulama. Setelah itu Imam Syafi'i mengatakan jika menyalahi Al-Quran, ya, ma'uhditha yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fahadhihil bid'atul dolalah. Jika menyalahi Al-Quran, menyalahi sunnah Nabi, menyalahi athar, menyalahi kesepakatan ulama, maka itulah yang disebut dengan bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat. Karena menyalahi daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga hadis yang Nabi katakan di dalam Sahih Muslim, misalnya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang bid'ah sesat dan setiap yang sesat tempatnya di dalam neraka. Nah, pertama itu yang dibahas oleh para ulama kata kullu dulu. Setiap ini apakah mencakup semuanya? Kalau mencakup semuanya, kullu itu artinya setiap atau semua atau seluruh. Kalau kullu ini diartikan secara keseluruhan, maka perkara-perkara duniawi juga masuk di situ. Sound system juga tidak boleh. Karena kata kullu bid'ah, ya, semua yang baru sesat. Kan tidak ada hadis yang Nabi bagi seluruh yang baru dalam perkara agama adalah sesat. Gak ada hadis macam itu. Yang ada seluruh yang baru adalah sesat. Kullu bid'ah dolalah. Maka di sini tidak ada pembagian dari Nabi Muhammad, sehingga mencakup juga perkara-perkara yang baru dari sisi duniawi juga. Sound system juga bid'ah. Kemudian pengajian buat jadwal juga bid'ah. Membaca kitab-kitab yang dibukukan juga bid'ah, karena tidak ada di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita dituntut bukan mengikuti zaman Nabi, tapi dituntut kepada kita mengikuti Nabi, perbuatan Nabi, ucapan Nabi, takrirnya Nabi. Nah, jadi tidak ada pembagian tuh. Ini bid'ah urusan dunia boleh, tapi urusan akhirat tidak boleh. Itu sudah dibagi juga. Karena dalam hadis Nabi katakan seluruhnya bid'ah. Semua yang baru adalah sesat. Disinilah cerdasnya para ulama. Mereka memahami nas itu bukan hanya satu hadis, dua hadis, tapi mereka simpulkan daripada banyak hadis yang mereka kumpulkan, baru bisa mereka pahami dengan baik dan benar. Nah, dari sinilah kita pahami bahwa kata kullu itu tidak serta-merta artinya seluruh secara mutlak. Tuh. Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah menggunakan kata kullu yang artinya bukan seluruh. Dan juga sebaliknya, kata kullu itu artinya juga ada yang disebutkan kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi. Hadis tentang akikah. Setiap anak laki-laki tergadaikan dengan akikah. Padahal kita tahu sendiri kesunahan akikah itu bukan hanya anak laki-laki, anak perempuan juga sunnah. Tapi di hadis tersebut Nabi tidak sebutkan anak perempuan, hanya sebut gulam, anak laki-laki. Berarti kata kullu di sini seluruhnya kepada laki-laki, tapi juga mencakup juga kepada perempuan. Nah, contoh lainnya dikisahkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikisahkan di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah itu mengambil 4 burung, kemudian dicincang-cincang itu burung.
Burung itu kemudian Allah mau hidupkan kembali. Allah perintahkan burung-burung tersebut diletakkan di gunung-gunung. Tsumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'ah. Kemudian burung-burung yang sudah kau cincang tadi, kau potong-potong tadi, letakkanlah dia di seluruh gunung. Itu kata seluruh gunung, bukan seluruh gunung yang ada di bumi diletakkan, gunung yang ada di tempat Nabi Ibrahim. Berarti tidak semua gunung di situ. Contoh kedua, kata kullu yang berarti sebagian bukan seluruh, yaitu firman Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, ayat ini juga mengandung kata kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Ayat hanya membahas sampai di situ tentang makna kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi apakah ini kullu diartikan semua yang berjiwa pasti merasakan kematian? Ternyata tidak. Allah Ta'ala tidak mati, padahal Allah menyebutkan dirinya dengan kata jiwa juga. Berarti kullu di situ tidak termasuk Allah. Nah, di dalam hadis qudsi Allah nyatakan, fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Kalau ada hamba itu mengingatku di dalam dirinya, aku Allah mengingatnya di dalam diriku. Allah sebutkan nafsi, diriku. Kalau ayat ini kita pahami semua yang berjiwa pasti merasakan kematian, maka Allah juga termasuk. Karena Allah sebutkan dalam hadis qudsi, Allah itu jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, ternyata Allah kan tidak mungkin mati. Sehingga kullu di sini tidak mutlak seluruh. Buktinya Allah tidak termasuk. Nah, dan masih banyak contoh-contoh kata kullu itu yang menceritakan bagaimana pemahaman kullu itu ada kalanya tidak mutlak, ada kalanya sebagian, ada kalanya dikhususkan tapi maknanya umum, dan ada kalanya diumumkan tapi maknanya khusus. Nah, itu butuh kajian panjang. Imam Taqiyuddin As-Subki menulis kitab berjudul Ahkamu Kulli ma alaihi tadullu. Itu kitab hanya membahas kata kullu sampai 100 lembar, 100 halaman membahas makna daripada kata kullu. Nah, contoh lainnya di surat Al-Kahf. Di surat Al-Kahf kita ketahui ada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dalam tafsir disebutkan itu sebagai Nabi Khidir, tapi dalam Al-Quran tidak menyebutkan secara konkret bahwa itu Nabi Khidir, hanya dijelaskan oleh para mufassirun di dalam kitab-kitab tafsir mereka. Nah, itu ketika Nabi Musa dengan Nabi Khidir naik kapal, kan Nabi Khidir merusak kapal tersebut. Kenapa dirusak kapal tersebut? Karena ada raja, ada penguasa, jika dia melihat ada kapal yang masih bagus akan dirampas. Tapi kalau ada kapal yang sudah cacat, dia tidak mengambilnya. Nah, ini orang baik yang punya kapal memberikan tumpangan gratis kepada Nabi Musa, Nabi Khidir, maka Nabi Khidir sengaja mencacatkan kapal tersebut, merusak kapal tersebut agar raja tersebut tidak mengambil kapal tersebut. Itu diabadikan di dalam Al-Quran. Wa kana wara'ahum malikun yakhudhu kulla safinatin ghasba. Coba perhatikan ini kalimat kata kulla lagi nih. Ya, di belakang mereka ada raja, seorang raja yang mengambil kulla safinatin, seluruh kapal, ghasba, dengan merampasnya. Nah, kata kulla di sini bukan seluruh kapal. Makanya ulama tafsir menjelaskan itu kulla safinatin solihatin, dirampas itu kapal yang masih bagus. Berarti tidak semua kapal. Kapal yang rusak tidak dirampas oleh raja. Maka kulla di sini tidak yutlaq alal ajma' atau alal jami', tidak berarti seluruhnya. Itu hanya sebagian kapal saja yang masih bagus diambil, dirampas. Nah, maka ini pemahaman kullu bid'atin dhalalah. Kalau masing-masing menafsirkan sendiri jadi masalah.
Itu yang berhak bisa menyatakan ini bid'ah, ini sesat, ini menyimpang, itu hanya para pakarnya, para ulama, para alim ulama yang pakar di bidangnya. Mereka yang berhak bisa menentukan. Itu juga biasanya terjadi khilaf. Misalnya ya, kita sujud, kan disunnahkan juga doa tuh dalam sujud. Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Posisi paling dekatnya hamba dengan Allah ketika dia sujud. Perbanyaklah doa di dalam sujud. Nah, ini muncul pembahasan, bisa tidak doanya kita gunakan bahasa asing? Misalnya bahasa Indonesia. Nah, di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian mengatakan kalau doa tidak boleh menggunakan bahasa asing sama sekali, batal. Ada yang mengatakan bisa menggunakan bahasa asing asalkan doa-doa yang ma'thur, artinya doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran dan terdapat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau ada nas Al-Quran dan hadis terkait doa tersebut boleh kita bacakan dalam sholat posisi sujud dengan terjemahannya. Nah, tapi ulama lain mengatakan tidak boleh. Nah, inilah perbedaan pandangan tentang masalah tersebut. Yang berhak menilai di situ adalah para ulama. Nah, lebih aman kita baca doa, menerjemahkan ke dalam bahasa asing di dalam hati saja. Di dalam hati itu keluar dari khilaf, al-khuruj 'anil khilaf. Nah, sehingga akan terselamatkan daripada hal-hal yang membatalkan sholat. Ada satu ulama membahas, ya, kalau kita ingin faham apa itu maksud daripada bid'ah, itu sudah ditulis oleh salah satu ulama ahli sunnah wal jamaah bernama Said Abdullah Al-Gumari, berjudul Itqanu San'ati fi Tahqiqi Ma'na Bid'ati. Di situ beliau membahas secara spesifik mengenai masalah bid'ah. Jadi memahami kata kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar itu butuh kajian-kajian khusus, butuh pemahaman-pemahaman yang benar yang disampaikan oleh para ulama, sehingga nanti tidak sampai kita memahaminya sepihak. Nanti kalau pemahaman sepihak dengan mudah menuduh saudara-saudaranya yang muslim itu sesat, ya. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit bid'ah. Itu butuh kajian. Tidak semudah itu menghukumi satu perkara itu bid'ah. Sampai mohon maaf itu. Ada misalnya dulu orang tua-tua biasa punya makanan. Mereka sering taruh di luar rumah, di teras rumah. Ya, dianggap sesajian. Padahal belum tentu itu sesajian. Bisa saja itu yang mereka letakkan makanan itu, kemudian mereka niatnya mau memberikan sedekah kepada saudara mereka dari bangsa jin. Imam Nawawi mengatakan dia dapat pahala sedekah. Tidak ada unsur kesyirikan di situ. Karena dia berikan makanan kepada makhluk hidup. Jin itu makhluk hidup. Dan Nabi mengatakan bahwa zadu ikhwanikum minal jin. Ya, tulang itu adalah bekal makanan saudara kalian dari bangsa jin. Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika orang sujud sekalipun kepada sesuatu, tidak serta-merta dihukumi dia syirik. Ditanya, misalnya di depan dia ada patung, dia sholat, kemudian kita pas melihat dalam posisi sujud, itu belum tentu dia melakukan kesyirikan. Kita harus tanya tuh, kau sujud itu maksudnya apa? Oh, saya sujud, ini saya anggap sebagai perantara. Ini patung perantara saya kepada Tuhan. Nah, itu bisa syirik tuh. Karena sujudnya memang untuk ibadah. Atau saya menganggap patung ini sebagai Tuhan. Itu lagi bisa keluar dari Islam. Tapi kalau dia sujud, ternyata sholat, kebetulan di depan ada patung, maka sujudnya itu bukan syirik. Itu. Jadi harus menilai masalah itu secara radikal, kalau bahasa kuliah itu, secara mendalam, bukan sepotong-sepotong. Akhirnya memahami agama ini menjadi sempit. Padahal agama ini luas, ya, saking luasnya mazhabnya banyak. Ada masalah fikih ada 4 mazhab. Dulu lebih banyak itu.
lebih banyak dari 4 mazhab, tapi yang eksis hanya 4. Nah ini mengenai masalah bid'ah, kita harus bijak menyikapi, apalagi zaman sekarang kan sangat mudah orang mendefinisikan bid'ah. Ya, kegiatan-kegiatan Islami ini baru tahun baru misalnya, itu sebagian kaum muslimin mengadakan acara dialihkan kepada zikir, ibadah, itu bukan bid'ah. Kenapa demikian? Ya karena waktu itu miliknya Allah, kapanpun kita diperintahkan mengingat Allah. Itu yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Diperintahkan kita zikir dalam keadaan duduk, berdiri, tidur di setiap waktu. Ya fadhkurullaha, ingatlah Allah fil ayah dzikran katsira, dengan banyak mengingatnya. Itu banyak mengingat itu gak ada batasan, kapanpun bisa, termasuk pergantian tahun. Mau dia hijriyah, mau dia masehi, ya tahunnya itu miliknya Allah, waktu itu makhluk milik Allah. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinin wal hisab. Allah menciptakan matahari dan bulan yang bercahaya, kemudian Allah Ta'ala letakkan pada perputarannya manazilah, agar kalian mengetahui jumlah-jumlah tahun dan perhitungannya. Di situ disebut syams dan qamar. Kalau qamariyah kan menggunakan perhitungan bulan. Kalau syamsiyah, masihiyah menggunakan perputaran matahari. Allah mengatakan Al-Quran dua-dua itu untuk menghitung tahun. Nah, tahun kapanpun itu diisi dengan kebaikan, jadi baik gitu. Nah, maka oleh sebab itu kaidah para ulama itu yang harus kita pegang, karena mereka lebih memahami nas dibanding kita, lebih memahami Al-Quran, lebih memahami sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan ini yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib kita bisa pahami bersama. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikut daripada ijtima'u sahabah radhiyallahu anhu ala Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. InsyaAllah nanti dibahas di pertemuan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim